Alasan murtad apa Bu? Nanti saya akan sharingkan. Sabar dong, sabar ya, biar rame dulu gitu. Tuhan masak manusia Bu. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Ya. Halo teman-teman semua, bergabung lagi di channel Gereja YouTube. Dan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang satu topik yang menarik untuk dibahas, di mana jebakan maut para kadrun untuk Rina Solicin. Mari kita saksikan videonya terlebih dahulu. Selamat menikmati, jangan lupa sediakan kopi dan snack. Untuk cemilan menonton saudara tanpa berlama-lama, mari kita nonton videonya saudara Gereja YouTube. Alasan murtad apa Bu? Nanti saya akan sharingkan. Sabar dong, sabar ya, biar rame dulu gitu. Tuhan masak manusia Bu. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada ya. Kalau dia bilang saya akan datang sebagai manusia untuk penebusan dosa, untuk menggantikan kau yang berdosa itu dihukum, why not? Tuhan bisa berbuat apa saja. Tidak ada manusia yang bisa membatasi Tuhan. Tetapi Tuhan membatasi Anda, oke? Ya, sudah lama sekali, 20 tahun. Ya. Akhir zaman ini banyak sekali yang murtad. Ya, puji Tuhan, ya. Memang Tuhan sudah mengatakan sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, tahap awal, tahap pertama, ya, kedatangan Tuhan itu ada dua tahap. Tahap pertama itu hanya sampai di awan-awan untuk menyongsong kita orang-orang percaya yang terangkat dalam peristiwa rapture. Sampai di awan-awan saja Tuhan datang, ya. Kemudian masuk ke zaman antikristus, si raja yang bengis dan sadis itu akan berkuasa 7 tahun lamanya. Ya, sepertiga dari penduduk bumi akan mati dalam 7 tahun. Bayangkan, Anda bayangkan apa yang akan terjadi di dalam 7 tahun itu. Sepertiga penduduk bumi akan mati. Ya, macam-macam penyebabnya. Bencana alam, perang, sakit penyakit, siksaan dari antikristus dan sebagainya. Ya. Nah, di ujung tribulation Tuhan Yesus akan datang kembali karena bangsa Israel dikeroyok oleh semua bangsa yang ada di dunia ini, dikeroyok, dan pada saat itulah Tuhan Yesus turun menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Itu kedatangan kedua, tahap 2. Setelah itu Israel keluar sebagai pemenang. Semua musuh-musuh Israel dihabisi oleh Tuhan Yesus dan pasukan malaikatnya. Kemudian masuk ke zaman 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun. Ya. Setelah itu dunia ini diselesaikan, teman-teman. Ya. Maaf Bu, Yesus datang ke bumi, siapa saksinya Bu? Kapan itu? Nanti apa telah? Kalau yang telah datang, karena Tuhan Yesus sudah pernah datang 2024 tahun yang lalu, ya. Dalam wujud seorang manusia. Itu saksinya tentu banyak, para rasul, Maria, murid-murid, semua penduduk Yerusalem, ya, bangsa Israel, banyak sekali. Para imam-imam Yahudi, ya, kemudian para tentara Romawi. Anda mau berapa saksi? Kok Israel saja yang diselamatkan? Ya, karena Israel adalah bangsa terpilih. Israel dengan Allah masih terikat janji, yaitu janji keselamatan. Nah, janji keselamatan inilah yang akan dipenuhi oleh Allah di ujung masa tribulation. Ketika bangsa Israel diselamatkan, pada saat itu bangsa Israel bertobat massal, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau sekarang mereka masih menolak. Nah, di masa anugerah sekarang ini di zaman anugerah kita hidup, ini adalah kesempatan untuk bangsa-bangsa non-Yahudi untuk diselamatkan. Ya, ini kesempatannya, teman-teman. Sejak Yesus Kristus disalibkan sampai nanti antikristus datang, ya, atau sampai rapture. Nah, ini udah zaman anugerah, zaman kasih karunia,
di mana masa yang panjang ini sudah lebih dari 2024 tahun kita saat ini adalah masa anugerah di mana keselamatan diberikan untuk bangsa-bangsa lain. Ya, jadi bukan Tuhan tidak adil. Kalau Anda mau diselamatkan, ya percayalah, bertobatlah. Percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat Anda, maka Anda akan diselamatkan. Hanya saat ini waktunya. Setelah rapture, keselamatan untuk bangsa-bangsa lain selesai, ditutup, dan masih yang tinggal adalah janji Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Jadi keselamatan hanya tinggal untuk bangsa Israel saja. Begitu. Jadi kalau mau diselamatkan, saat ini waktunya. Sebelum Tuhan Yesus keburu datang. Tanyakah apa betul Kristen pengikut Paulus penyembah Yudas? Itulah hoax, the biggest hoax ya. Oke, teman-teman, malam ini saya akan memenuhi permintaan ya dari teman kita yang bertanya kemarin malam, Ibu, kenapa bisa murtad? Nah, ini semacam kesaksian iman ya, teman-teman, kesaksian iman. Dan saya mohon teman-teman untuk bertanya sesuai dengan topik kita pada malam hari ini, begitu. Teman-teman mungkin sudah tahu ya, saya adalah dari Sumatera Barat ya, dari Minangkabau ya, khususnya dari kota Payakumbuh ya. Mungkin di sini ada orang Payakumbuh yang menonton. Hai. Ya, Payakumbuh ya, itu salah satu kota di Sumatera Barat ya. Nah, mengapa saya bisa mengenal Kristus? Itu dimulai sejak saya remaja ya. Seorang remaja kelas 2 SMA ya kan, mengajukan pertanyaan di dalam otaknya, pertanyaan yang sangat-sangat sederhana ya, sangat sederhana. Waktu itu yang saya pergumulkan adalah, mengapa ada banyak agama di dunia ini sementara Tuhan itu esa? Apakah Tuhan ini membuat begitu banyak agama? Apakah Tuhan dari semua agama itu sama? Kalau Tuhannya sama, kok ajarannya beda-beda? Begitu kan? Thank you Gideon. Kenapa dari Tuhan yang esa itu beda-beda ajarannya? Begitu. Dan setiap agama mengklaim dia yang paling benar gitu. Nah, saya pusing. Sebagai seorang remaja, saya berpikir, kok bisa begitu ya? Kalau secara logika sederhana saya saat itu, tidak mungkin Allah yang Maha Esa membuat begitu banyak agama dengan ajaran yang berbeda-beda. Begitu, ya. Harusnya Allah yang Maha Esa itu hanya menurunkan satu ajaran saja gitu. Ya, satu ajaran saja. Satu jalan ke surga, satu jalan ke neraka. Begitu ya. Satu pengajaran saja. Itu logika sederhana saya waktu itu. Apakah semua agama ini benar? Pertanyaan saya selanjutnya. Apakah semua agama ini benar? Begitu. Kalau semua agama ini benar, berarti Tuhan itu tidak konsisten. Berarti Allah yang Maha Esa itu mencela-mencele. Ya, berkata kepada si A begini, berkata kepada si B begono, berkata kepada si C begana, ya kan? Nggak sama gitu. Ya, karena setiap agama itu doktrinnya berbeda-beda. Pengajarannya berbeda-beda gitu. Bahkan ada satu agama selalu mencela agama lainnya gitu. Ya kan? Ada satu agama selalu mengklaim dirinya paling benar, yang lain salah gitu. Saya pikir ini tidak mungkin ya. Tidak mungkin semua agama ini benar. Tapi apakah semua agama ini salah? Bingung juga saya. Ya kan? Kalau semua agama ini salah, berarti Tuhan itu nggak ada, gitu. Berarti agama ini buatan manusia semua, gitu ya. Tapi apa mungkin, gitu? Tuhan tidak menurunkan ajarannya. Bukankah Dia itu Maha Pengasih, Maha Penyayang?
pasti dia punya ajaran yang juga tidak bertentangan dengan sifat-sifatnya. Dari situ pertanyaan itu, ya teman-teman, saya bergumul untuk mencari jawabannya. Dan saya waktu itu tidak banyak kenal, bahkan tidak pernah gitu mengenal pendeta, ya kan? Kemudian tidak pernah melihat Alkitab, gitu, melihat pun tidak pernah, teman-teman, ya. Terus saya mengambil keputusan, pelan-pelan saya harus mempelajari agama saya sendiri dari sumbernya langsung, begitu. Dari sumbernya langsung. Saya tidak mau dengar kata si A, kata si B, ya kan? Karena setiap pemuka-pemuka agama juga kadang beda-beda gitu, ya kan? Nah, tidak ada pilihan lain, saya mempelajari Al-Quran. Memang saya kalau mengaji katam, ya, usia 9 tahun udah katam Quran gitu. Karena kami kalau di Payakumbuh itu kecil-kecil memang sudah ke surau. Maghrib udah, ya, nggak boleh ngerjakan apapun. Yang penting mengaji, gitu. Kalau PR di sekolah biasa orang tua nggak tanya tuh, udah bikin PR belum? Nggak pernah ditanya tuh, oh PR-nya benar apa nggak ada ditanya. Ya, yang ditanya, ngaji, udah sholat belum? Gitu. Udah ngaji belum? Udah sholat belum? Begitu, ya. Jadi nggak ada tuh kalau masalah sekolah nomor sekian lah itu, tapi mengaji, sholat itu nomor 1. Begitu tradisi beragama kami, ya, di keluarga, bahkan seluruh orang Minang lah saya bilang seperti itu, kan. Nah, jadi akhirnya saya belajar membaca, ya, pelan-pelan kitab saya dong. Saya kan tidak punya kitab orang lain, gitu, ya, kitab saya tidak membaca Arabnya, karena memang saya tidak pernah diajarkan bahasa Arab. Bisanya ngaji bisa, tapi kan saya nggak ngerti artinya. Apa artinya saya nggak mengerti, teman-teman, ya. Jadi nggak ada pilihan lain, saya harus membeli Al-Quran yang ada terjemahannya, begitu. Akhirnya saya pelajari, saya baca. Tetapi saya udah pegang satu metode, begitu, ya, satu metode yang saya pakai untuk semua yang saya pelajari, gitu. Dalam mempelajari Alkitab saya juga pakai metode yang sama, itu, teman-teman, ya. Jadi saya pakai metode ini. Saya tahu, ya, Allah yang Maha Esa itu, thank you Gideon, Allah yang Maha Esa itu dia adalah Allah yang Maha benar, ya. Dia Maha benar, artinya semua firman-Nya tidak boleh ada yang salah, itu. Yang kedua, Allah itu adalah Maha Suci, Maha Kudus, ya. Dan ajarannya kalau dari Allah yang Maha Suci, Maha Kudus, tidak boleh, ya, bertentangan dengan moral. Harus mengajarkan tingkat moral tertinggi, ya, tingkat moral tertinggi, ya kan? Bahkan harus lebih tinggi dari moral rata-rata yang diajarkan manusia. Itu Allah yang Maha Kudus, ya. Tidak boleh ajarannya melanggar kekudusannya, ya, tidak boleh. Nah, yang ketiga, Allah yang Maha Tahu, ya. Allah itu Maha Tahu, dia harus, ya, memberitahukan, harus mampu, ya, memberitahukan hal-hal yang sudah jauh di belakang dan memberitahukan hal-hal yang jauh di depan yang belum terjadi. Itu namanya Allah yang Maha Tahu. Jadi Allah ini harus seperti itu dalam otak saya, ya. Kemudian Allah yang Maha Kasih, ya, sifatnya Maha Kasih. Kalau Allah Maha Kasih, maka ajarannya, ya, itu harus mengedepankan kasih sayang. Tidak boleh ada ajarannya yang mengandung kebencian, permusuhan, kekerasan, ya, tidak boleh. Atau yang melanggar yang melanggar hal-hal yang membuat orang menderita, begitu, teman-teman, ya.
Yancewe, thank you. Ya, tidak boleh. Nah, jadi 5 kriteria yang saya tetapkan ya dalam mencari Allah yang Maha Benar, yang Maha Esa itu. Nah, ini saya pakai ketika saya mempelajari Al-Qur'an ya. Dan saya juga pakai ya ketika saya mempelajari Alkitab. Begitu, teman-teman. Saya menghabiskan waktu cukup lama. Ya, dari kelas 2 SMA umur saya 18 tahun ya. Ya kan? Saya baru menerima Tuhan Yesus memutuskan ya setelah saya mempelajari kedua kitab ini yang mengklaim dirinya sebagai kitab firman Tuhan ya, dan mengklaim dirinya paling benar ya. Dua-dua kitab ini mengklaim dirinya paling benar. Itu yang saya pelajari ya. Nah, dan tahun 2003, bayangkan tahun 2003, di saat usia saya 40 tahun, 2004, di saat usia saya 40 tahun, dari umur 18 tahun ke usia 18 tahun, itu berapa tahun? Berapa puluh tahun, teman-teman? Hah? Berapa puluh tahun? Hitung sendiri ya, 20-an tahun lebih ya. Benar nggak? Umur 18 sampai umur 40, 22 tahun. Nah, selama itu saya mempelajari ya dua kitab ini. Begitu. Bukan seperti membalik telapak tangan. Atau bukan karena Indomie. Atau bukan karena di bawah pusar, hal-hal yang di bawah pusar. Gitu. Ya. Saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Bukan karena pernikahan, bukan ya. Saya menikah secara Islam. Bahkan saat itu saya sudah punya 5 anak. Bayangkan, umur 40 anak saya sudah 5, teman-teman. Ya. Nah, back sedikit ke belakang. Mengapa saya memutuskan menjadi seorang Kristen? Karena 5 kriteria tadi saya temukan di dalam Alkitab. Ya. Saya menemukannya dalam sosok Allah yang ada di Alkitab. Jadi, mau tidak mau, saya harus menjatuhkan pilihan apapun harga yang harus saya bayar. Ya. Jadi, selama saya belum memutuskan, saya yang lama saya sudah nggak percaya, yang baru saya belum memutuskan. Itu terjadi gap waktu, teman-teman. Ya, saya harus melihat dulu fakta, ya kan? Apa sih yang terjadi? Bagaimana sih orang Kristen ini, begitu kan? Nah, kebetulan waktu saya selesai kuliah, kemudian saya bekerja sebagai dosen, masih dosen muda ya waktu itu. Nah, saya puji Tuhan diberi kesempatan untuk melanjutkan kuliah saya di Jerman Barat ya, dengan beasiswa atau stipendium dari pemerintah Jerman. Dalam benak saya, ketika saya masih di sana dulu, di Islam dulu, saya banyak mendapatkan sederet ya sebutan untuk orang-orang kafir. Ya, kafir itu seburuk-buruknya orang. Ya, kafir itu orangnya begini, pasti masuk neraka, begini. Ya, ketika saya hidup di Jerman, yang saya lihat kok tidak seperti itu ya. Orang-orang Jerman taat hukum, ya, tidak ada korupsi di negaranya. Negaranya rapi, bersih, semua serba teratur, ya, disiplinnya kelas wahid,
semua orang tahu lah ya kalau Jerman itu disiplinnya luar biasa, ya kan? Makanya dia bisa jadi negara maju padahal tidak ada sumber daya alam. Ya, teman-teman tahu ya. Di situ saya belajar karakter-karakter dari orang-orang Kristen. Begitu, ya. Kemudian dengan bekal pembacaan kitab suci gitu, ya. Saya bisa mengcompare. Saya lakukan perbandingan di banyak hal. Itulah yang semakin membuat saya semakin apa ya? Semakin meyakini, ya, semakin meyakini inilah yang benar, begitu, ya. Inilah yang benar. Saya bandingkan gitu. Bandingkan antara dua kutub ini. Walaupun saya sebelumnya mendapatkan informasi-informasi yang buruk lah tentang orang kafir ini, begitu. Tapi dalam faktanya tidak demikian, ya. Kalau kita misalnya naik bus, ya kan? Kita masih muda nih. Kita duduk di kursi itu. Tetapi ada oma-oma naik. Memang kalau di bus-bus di Jerman itu ada kursi khusus yang tidak boleh diduduki oleh orang yang normal. Harus untuk orang cacat kah, atau orang yang bawa bayi, atau nenek, opa-opa gitu. Ya kan? Nah, kebetulan waktu itu yang itu ada isi, ada oma. Ada oma lagi naik. Nah, itu anak-anak muda yang ada di Jerman tidak usah disuruh-suruh, berdiri dong, biar nenek ini duduk. Nggak bisa, nggak harus seperti itu. Otomatis mereka akan berdiri dan mempersilahkan oma ini duduk. Begitu, ya. Kemudian dalam pertemanan saya juga banyak mengalami hal-hal yang menakjubkan lah ya. Kalau kita berteman dengan orang-orang Jerman, itu mereka sangat setia, gitu. Setia. Jadi bukan kalau senang kalau senang mereka sama-sama ketawa, kalau nangis sendiri, bukan begitu, ya. Betul-betul dalam susah dan senang dia teman kita gitu, setia dan jujur. Nah, itu yang saya suka, ya. Jadi teman-teman, ini berlangsung saya compare dengan pengalaman empiris saya pernah di sana, ya. Kemudian saya belajar Alkitabnya dan segala macam. Dan dari situ saya akhirnya menyimpulkan 5 kriteria ini itu saya temukan di dalam Alkitab. Begitu. Saya menemukan Allah yang Maha Tahu, ya. Di Alkitab itu semua hal kita bisa temukan, ya. Alkitab mengandung begitu banyak nubuatan. Ya. Nubuatan itu adalah Tuhan memberitahukan hal-hal yang jauh di depan. Semua nubuatan di Alkitab yang sampai hari ini tergenapi secara akurat, terutama di dalam hal tentang janji Allah, ya, mengenai sang juru selamat itu, yaitu Mesias. Digenapi secara akurat. Dan banyak lagi nubuatan-nubuatan yang lain, ya, seperti di kitab Daniel pasal 9, ya, itu dinubuatkan tentang kerajaan besar yang ada di dunia ini, satu demi satu, ya, mulai dari kerajaan Babilonia, ya, dari tahun sekian sampai sekian, kerajaan yang lain-lain, kerajaan Romawi, ya, sampai kerajaan antikristus, kerajaan 1000 tahun, itu pasti akan digenapi, teman-teman, ya. Banyak sekali di Alkitab nubuatan-nubuatan. Itu menandakan bahwa itu Allah Maha Tahu, ya kan. Kemudian saya juga melihat dari pribadinya Tuhan Yesus sendiri, ya. Dia bisa tahu, ya, hal-hal yang belum terjadi, dia udah kasih tahu gitu, ya kan. Dia udah kasih tahu, bahkan dia bisa membaca pikiran orang gitu. Nah, itulah tanda keilahiannya Yesus Kristus, ya. Nah, teman-teman, akhirnya 2004 saya memutuskan menjadi seorang Kristen. Tapi sebelumnya di masa gap itu, ya, itu anak saya pernah protes. Karena saya sudah tidak percaya yang lama, tapi juga saya belum memutuskan untuk menerima yang baru gitu, ya, belum memutuskan untuk jadi seorang Kristen gitu. Anak saya bilang, "Mama,
kita ini apa sih agamanya? Itu anak yang besar udah SMP lah, SD kelas 6. Mama, kita ini apa agamanya? Kita nggak lebaran, kita nggak Natalan gitu, ya kan? Agamanya apa sih? Dia nggak tahu, mamanya sedang bergumul. Mereka tidak tahu ya, mamanya sedang bergumul ya untuk menentukan pilihan. Begitu. Itu udah sampai finish sih, tapi belum selesai pergumulannya, teman-teman ya. Nah, gitu. Ya, akhirnya 2004 saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Dan tentunya banyak tantangannya, teman-teman. Tantangan pertama saya temukan, saya hadapi atau saya terima, yaitu dari orang terdekat saya, yaitu suami saya. Jadi pada saat itu pagi-pagi sekali saya sudah berencana, ya besok saya mau ke gereja, ya kan? Saya udah siapkan semuanya. Suami belum saya kasih tahu. Pagi-pagi saya bangun lebih pagi. Kebetulan kebaktiannya jam 8. Ya. Saya bangun diam-diam, pakai baju, ya kan? Terus saya ke garasi diam-diam, hidupin mobil, keluar. Suami saya bangun, "Mama, mau kemana?" Saya bilang, "Mau ke gereja." "Sudahlah," katanya, "pikirkanlah baik-baik, jangan emosi," katanya gitu ya. Jangan emosi. Dia nggak tahu saya dari umur 18 tahun sudah berpikir gitu kan. Teman-teman. Ya, jangan emosi katanya. Ya. Akhirnya karena saya memang sudah ready untuk berangkat, saya bilang, enggak emosi kok, Pak. Saya jalan gitu. Nah, itu pertama kali saya gereja. Ya. Nah, yang pertama kali saya temuin adalah gembalanya. Saya datangin gembalanya. Kemudian saya nggak tahu kan apakah orang masuk gereja itu harus mendaftar dulu atau gimana, saya nggak tahu gitu. Saya datang aja gitu kan. Tapi saya temuin gembalanya. Saya tanya, "Ini gembalanya siapa di sini, pendetanya?" "Oh, itu Pak Hengki," katanya. "Saya boleh ketemu nggak?" "Ya, boleh, Bu." Orang juga tahu saya kok ini orang baru gitu, belum pernah datang sebelumnya gitu kan. Nah, terus saya temuin, ya saya katakanlah saya baru pertama kali ke gereja, ya. Apa yang harus saya lakukan gitu? Apakah saya harus isi formulir kah atau apa kan? Orang awam kan, nggak pernah ke gereja gitu. Nah, kata pendetanya, "Nggak usah, Bu. Ya, Ibu Rina masuk aja, cari tempat yang paling nyaman. Silahkan Ibu ikuti kebaktian." Sudah, teman-teman. Saya masuk ke gereja itu, oh kayak gini ya. Gereja kayak gini ya. Ya kan? Terus mereka mulai menaikkan lagu puji-pujian, ya. Dan saya nggak tahu kenapa saya waktu mendengarkan lagu-lagu pujian itu air mata saya tidak terbendung gitu, ya. Jadi sepanjang lagu-lagu pujian mengalir aja tuh air mata ya. Pada saat itu gitu. Dan ya semua orang udah tahu saya baru kan, tapi mereka belum tahu saya murtadin ya. Mereka kira saya orang Kristen juga gitu. Nah, hari itu saya pertama ke gereja. Kemudian saya orangnya reseh gitu, pengen nyoba-nyoba gereja lain juga gitu kan. Akhirnya saya ke gereja lain lagi, mungkin 2-3 kali ke gereja yang pertama. Habis itu saya pindah ya, pengen tahu gitu, ini kalau gereja ini gimana ya, kalau gereja ini gimana gitu, kalau gereja ini gimana gitu kan. Keliling-keliling teman-teman, macam-macam gereja saya masukin gitu ya, macam-macam lah pengalamannya kan, kesannya beda-beda gitu ya, beda-beda kesannya. Nah, sampai saya menemukan gereja saya yang sekarang dan saya stay di situ ya, tidak kemana-mana lagi, karena saya merasa di situ saya bisa bertumbuh, kehausan saya akan firman Tuhan, akan kebenaran bisa terpenuhi ya. Kemudian juga tidak banyak hal-hal yang membuat saya harus bingung gitu, ya kan. Jadi semua secara batin, pikiran, logika, ya kan, semuanya nyambung gitu. Ya, tidak ada yang jomplang gitu, semuanya selaras. Ya, begitu teman-teman ya. Dan akhirnya 2005 saya memberanikan diri untuk aktif menginjil di Facebook ya. 2005 aktif
terus saja. Ya, di situ saya sudah mulai belajar apologetika, yang mengcounter semua serangan-serangan yang diarahkan kepada kekristenan tentunya, sambil terus belajar, ya. Terus belajar dan terus mencoba untuk berargumentasi secara alkitabiah, ya, atas semua serangan-serangan yang diarahkan kepada kekristenan maupun kepada pribadi saya, begitu. Dan itu saya lakukan sampai detik ini. Tidak pernah saya pensiun atau absen, begitu ya. Bahkan waktu saya lebih banyak dipakai untuk aktif, ya, menginjil gitu. Kadang saya sambil kerja juga melakukan itu gitu. Heran saya juga, saya nggak bisa lepas gitu untuk selalu ingin memberikan penjelasan kepada orang yang belum paham, itu intinya, begitu ya. Nah, itu teman-teman. Sampai sekarang ini, jadi saya mulai merambah di YouTube juga sekitar 3 tahun yang lalu, ya kan. Dan puji Tuhan, di sana saya juga banyak merasa terberkati, ya, banyak firman Tuhan yang bisa saya bagikan, dan banyak saya mencoba untuk mengcounter para ustadz-ustadz, ya, yang menyalahpahami Alkitab, menyalahpahami tentang kekristenan, ya, prinsip-prinsip dasar iman kekristenan, ya, semua itu saya counter, ya, saya respon secara alkitabiah tentunya, ya. Dan sampai hari ini itu sudah hampir mencapai 800 video, ya, apologetika yang saya produksi, teman-teman. Silakan teman-teman masuk ke channel Noverina Solihin, ya. Jadi itu adalah bentuk pelayanan saya, ya. Jadi saya berpikir, bagaimana Tuhan Yesus mau datang kalau saya menginjil hanya one on one, karena di Facebook itu kita tidak bisa banyak menginjili seperti di YouTube atau di TikTok ini, teman-teman, ya. Kalau YouTube kadang penontonnya bisa 10.000, bisa sampai 100.000, ya kan. Tapi kalau di Facebook, ya, kadang saya fokus dengan satu orang itu saja gitu, ya, dari pagi sampai sore sampai malam lagi dengan satu orang itu sampai ngelotok gitu kan. Nah, tapi kan banyak orang tidak tahu apa yang saya sampaikan gitu. Nah, makanya saya puji Tuhan sekali bisa memanfaatkan YouTube untuk menginjil dan berapologetika. Nah, kemudian ini juga saya mencoba, ya, untuk masuk ke TikTok, ya. Dan saya lihat sih lumayan, ya, respon dari teman-teman, dan juga saya live saya re-upload lagi ke YouTube begitu, supaya mereka juga terberkati, ya. Subscriber saya atau viewer saya yang ada di YouTube juga merasa terberkati dengan live saya yang di TikTok ini, teman-teman, ya, begitu ya. Ya, teman-teman, mungkin saya akan melihat dulu, ya, komentar-komentar, ya, dari teman-teman, ya kan. Jadi memang kesimpulan saya harus memilih, ya, saya harus memilih, karena dari hasil pencarian saya selama 22 tahun tentang siapa Allah yang sejati, pencipta langit dan bumi, dan saya menemukannya di dalam Alkitab, ya, tanpa saya harus menyinggung, ya, umat-umat di agama yang lama saya begitu. Tapi itulah saya, ya, itulah saya begitu, ya, teman-teman. Saya akan membaca, ya, ya, thank you, ya, Betawi punya, ya, semangat luar biasa. Ngaji dulu apa itu kadrun, antara perut dan selangkangan, ya, antara perut dan selangkang, no, itu jauh banget dari saya, ya, karena saya sudah punya suami, ya, waktu saya bertobat terima Yesus. Jadi saya sudah punya, di bawah perut saya sudah punya, ya, tak perlu cari-cari yang lain, ya. Ya, shalom Asley, ya, ngaji dulu, saya ngaji, saya sudah nggak mau ngaji, teman-teman, ya, itu masa lalu, kalian saja yang ngaji, oke? Untuk apa saya mengaji gitu? Saya disuruh ngaji untuk apa? Heran juga saya, ya, ngapain saya disuruh ngaji gitu? Saya kan orang Kristen, kok disuruh ngaji?
dan saya sudah melupakan apa yang ada di belakang saya, dan sekarang saya fokus dengan apa yang ada di depan saya. Makanya kalau saya berapologetika, kalau saya menginjil, saya juga jarang membahas agama saya yang lama. Untuk apa gitu? Beda dengan para mu'alaf, ya. Ketika dia berceramah atau dia mengajari kaumnya, ya, yang dia bicarakan adalah agamanya yang lama, mantannya gitu. Untuk apa gitu, ya? Toh jemaahnya juga nggak pernah baca Alkitab, ya kan? Jadi kalau dia salah, ya siapa yang tahu dia? Makanya saya sebagai apologet harus terjun gitu untuk meluruskan semua kesalahan-kesalahan yang disampaikan oleh para mu'alaf ini gitu, ya. Karena apa? Kan untuk membentengi iman orang Kristen. Jangan sampai orang Kristen yang masih bayi, ya kan, masih bayi rohani termakan gitu dengan hal-hal yang tidak benar seperti itu. Bu, jadi sekarang sekeluarga sudah, iya, puji Tuhan ya, saya sekeluarga menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Suami saya menyusul 3 bulan kemudian, begitu. Mungkin karena melihat semangat saya ya, dia juga akhirnya terenyuh juga gitu teman-teman ya. Ya, minta terus jalan yang lurus. Yes, dulu saya minta terus ya, minta terus jalan yang lurus ya. Akhirnya ditunjukkanlah jalan yang lurus, puji Tuhan. Ya, karena memang Tuhan berkata ya, carilah aku, maka engkau akan mendapat. Ya, carilah Tuhan selama dia masih bisa ditemui. Nah, itu harus kita lakukan teman-teman. Ya, carilah Tuhan. Ada perpuluhan ya Mbak, apa itu? Itu mah bukan urusan saya, perpuluhan itu biasanya urusannya gereja, ya kan? Itu perpuluhan adalah hak dari gembala atau pendetanya ya. Saya bukan pendeta, saya bukan gembala, jadi nggak pakai perpuluhan, oke? Tuhan berkat apa nih? Puji Tuhan. Nggak percaya, coba baca apa tadi tuh? Jadi ibu sudah dapat jalan yang lurus, amin, puji Tuhan ya. Puji Tuhan teman-teman. Jadi saya sepertinya harus baca dari bawah ya, supaya tidak ke atas terus ya. Kecilkanlah apa ini? Kecilkanlah menyebut dunia, besarkanlah menyebut nama Allah SWT. Siapa itu ya? Saya sudah tidak lagi menyebut nama Allah SWT ya teman ya. Saya sekarang menyebut nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saya yang hidup. Haleluya. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui Dia. Ya. Dan tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang orang bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Amin. Cari jalan yang lurus, akhirnya dapat Yesus Kristus yang adalah sumber segalanya. Virgo Smile, puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Karena nama Solihin pasti asli Muslim. Yes, Solihin itu dari nama suami saya, ya. Nama suami saya Solihin, ya kan? Jadi saya pakai Rina Solihin, ya. Kalau dulu waktu lahir nama saya Islami banget teman-teman, ya, Islami banget, gitu. Pakai Nurwati begitulah, pakai nur ya, cahaya ya. Kemudian saya dari usia 3 tahun kata ibu saya kurang sehat lah, karena saya kan anak prematur ya, hanya 7 bulan prematur teman-teman, untung masih hidup. Ya, jadi karena kurang sehat, kata orang namanya keberatan gitu. Ya udahlah, waktu mau masuk TK nama saya diganti jadi Noverina, tapi nggak tahu juga ya, jadi sembuh gitu. Apakah itu karena percaya gitu ya, orang-orang dulu banyak juga sih yang mengalami. Thank you Tiger ya, ya seperti itu gitu ya, puji Tuhan gitu ya. Setelah itu memang agak membaik gitu. Sebelum murtad sholat subuh berapa rakaat? Aduh, sholat subuh 2 rakaat lah, cukup lah, ngapain lu 4 rakaat? Ampun itu aja ditanya. Yang tanya bermutu dong, sholat subuh aja ditanya. Puji Tuhan ya Pak Julius ya.
Dunia hanyalah sementara, akhirat selama-lamanya. Betul Pak Abdul Gofar ya. Makanya jangan sia-siakan hidup ini ya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang benar ya. Apapun yang kita yakini, uji. Harus diuji. Itu benar-benar dari Allah yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi atau bukan. Ya, jangan main-main gitu ya. Saya sudah menghabiskan waktu 22 tahun untuk menguji itu. Sekarang giliran Bapak, Pak Abdul Gofar. Usia berapa sekarang? Silahkan Anda lakukan, belum terlambat ya. Beda apologet Kristen dan Muslim. Kalau Muslim hobinya menghujat, kalau Kristen tenang dan adem. Puji Tuhan ya Pak Ed Milano. Karena kita diajarkan tidak boleh menghujat gitu. Karena mulut hujat itu berasal dari iblis. Bahkan dikatakan malaikat ya, waktu malaikat dengan iblis berebut mayat Musa kalau tidak salah ya. Nah, itu malaikat pun tidak berani menghujat iblis gitu. Ya. Tidak mau mengeluarkan kata hujat malaikat ini gitu. Nah, bagaimana mungkin kita yang dilarang menghujat lalu kita kerjanya menghujat gitu kan? Nggak boleh dong ya. Itulah makanya Tuhan kita itu memiliki pengajaran yang standar moralnya standar tertinggi. Tidak boleh menghujat. Setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan kelak di hari penghakiman. Menurut perkataanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut perkataanmu pula engkau akan dihukum. Ya, itu jelas. Setiap kata yang keluar dari mulut kita harus kita pertanggungjawabkan di depan hakim nantinya di hari penghakiman. Jadi jangan sembarangan Anda menghujat-hujat orang gitu. Ya, akan diminta nanti pertanggungjawabannya. Nah, kita Kristen kenapa kita tidak menghujat? Karena kita diajarkan seperti itu. Begitu, tidak boleh menghujat, ya kan? Nah, saya dalam berapologetika saya hanya menyatakan kesalahannya apa gitu. Ya ini salah, yang benar tuh seperti ini. Ya sudah gitu. Ya kan? Ini salah loh, yang benar tuh ini loh ayatnya, ini loh cara berargumentasinya seperti ini yang secara alkitabiah gitu. Anda salah, jadi harus diperbaiki kesalahannya. Sudah begitu. Gitu. Karena perintah berapologetika di dalam Alkitab tidak disuruh menghujat, tapi dikatakan beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala pengajaran dan kesabaran. Nah, ya kita disuruh dengan segala pengajaran, artinya berdasarkan Alkitab gitu, firman Tuhan. Ya, dan Teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan videonya. Bisa kita dengarkan, jelas sekali apa penjelasannya. Jangan lupa bagikan video ini dan like ya saudara, agar kami terus tetap semangat untuk buat video-video yang selalu memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel Gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut. Apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton Gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan
mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih, doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.